selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pelajaran meskipun kita masih tetap belajar secara daring. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 topik, yaitu yang pertama ada spermatogenesis, yang kedua ada oogenesis, yang ketiga ada siklus menstruasi. Nah, di sini Miss buat angka 3, 4, dan 5 karena melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Nah, untuk memahami materi ini, mari simak pelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah proses spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma, di mana proses ini terjadi pada bagian testis. Nah, ini adalah merupakan bagian testis pada organ reproduksi pria. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Nah, ini merupakan bagian dari tubulus seminiferus. Jadi, di dalam testis itu tersusun dari banyak sekali tubulus seminiferus. Jika kita amati tubulus seminiferus lebih besar, maka dia akan terlihat seperti gambar ini. Nah, jika diamati lagi dengan lebih besar, maka akan terlihat seperti gambar yang ketiga. Nah, di dalam tubulus seminiferus inilah terjadi proses spermatogenesis seperti yang terlihat pada skema yang ada di sebelah kiri. Nah, skema ini akan lebih jelas kita lihat pada gambar berikutnya. Nah, di sini terlihat skema dari proses spermatogenesis, di mana tadi Miss sudah menjelaskan bahwasanya spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma atau spermatozoa yang terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Dalam satu tahap spermatogenesis, jumlah sel sperma yang dihasilkan adalah 4 buah. Nah, spermatogenesis ini terjadi pada laki-laki dewasa hingga akhir hidupnya. Jadi, seorang laki-laki akan terus mengalami proses spermatogenesis meskipun sudah tua. Nah, bagaimana proses terjadinya spermatogenesis? Kita lihat skema berikut ini. Di dalam tubulus seminiferus terdapat spermatogonium. Nah, spermatogonium ini memiliki kromosom yang bersifat diploid atau ditulis dengan 2N. Spermatogonium akan mengalami proses pembelahan sel secara mitosis. Hasilnya yaitu spermatosit primer, di mana spermatosit primer ini juga bersifat diploid atau 2N. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya mitosis menghasilkan keturunan yang memiliki kromosom yang sama dengan induknya, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi secara 2 kali, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Pada pembelahan meiosis 1, spermatosit primer ini akan membelah menjadi 2 sel yang sama besar yang disebut dengan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini memiliki kromosom yang bersifat haploid atau N. Nah, di mana tadi sel sebelumnya spermatosit primer bersifat diploid. Setelah mengalami pembelahan meiosis 1, maka dia berubah menjadi haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder yang berjumlah 2 ini masing-masing akan mengalami pembelahan kembali, yang disebut dengan pembelahan meiosis 2. Nah, pembelahan meiosis 2 ini menghasilkan 4 sel spermatid, di mana sel spermatid ini juga memiliki kromosom yang bersifat haploid atau N. Nah, hasilnya merupakan 4 buah sel spermatid yang masing-masing akan mengalami proses perkembangan sehingga terbentuklah sel sperma atau spermatozoa berjumlah 4 buah. Nah, ini adalah hasil akhir dari proses spermatogenesis, di mana dihasilkan 4 buah sel sperma yang bersifat
haploid. Nah, di sini ditampilkan gambar struktur sperma yang telah matang. Secara umum, sperma dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian kepala, kemudian ada bagian tengah, kemudian ada bagian ekor. Nah, pada bagian kepala terdapat akrosom yang terletak di bagian paling ujung, kemudian di tengah terdapat nukleus atau inti sel, kemudian di dekat inti sel terdapat yang namanya sentriol. Pada bagian tengah terdapat bagian leher yang memisahkan antara kepala dan bagian tengah, dan terdapat mitokondria yang memiliki bentuk seperti spiral. Nah, bagian ini berfungsi sebagai tempat respirasi bagi sel sperma. Nah, kemudian bagian yang paling terakhir yaitu bagian ekor, di mana bagian ekor sperma diselubungi oleh membran plasma. Nah, bagian ekor sperma inilah yang membantu sperma untuk bergerak menuju ke dalam organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita. Oogenesis ini terjadi pada ovarium wanita. Nah, ovarium pada wanita terdiri dari 2 buah yang terletak di bagian kiri dan bagian kanan dari uterus atau rahim. Nah, masing-masing ovarium pada wanita ini akan secara bergantian mengalami proses oogenesis untuk menghasilkan sel telur. Nah, di sini kita melihat bagian-bagian dan proses pembentukan sel telurnya, mulai dari oosit primer sampai oosit sekunder, hingga dikeluarkan menjadi sel telur nantinya. Nah, untuk lebih paham lagi, kita akan mengamati gambar skema pembentukan sel telur melalui proses oogenesis. Nah, di sini kalian dapat melihat skema dari oogenesis, di mana Miss sudah menjelaskan sebelumnya bahwasanya oogenesis merupakan proses pematangan ovum atau sel telur yang terjadi di ovarium. Nah, dalam satu tahap oogenesis, jumlah sel telur yang dihasilkan hanya 1 buah saja. Oogenesis hanya berlangsung pada seorang wanita yang berusia sekitar 40 sampai 50 tahun. Nah, setelah itu, wanita itu tidak lagi mengalami menstruasi, sehingga disebut dengan menopause. Nah, hal ini dapat terjadi karena sel telur tidak diproduksi lagi pada wanita yang mengalami menopause. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita amati skema berikut ini. Yang pertama, oogonium yang terdapat di dalam ovarium akan mengalami pembelahan sel secara mitosis. Nah, di sini oogonium memiliki kromosom yang bersifat diploid atau 2N. Nah, hasil dari pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini juga memiliki sifat kromosom diploid atau 2N. Karena pembelahan mitosis menghasilkan anakan yang bersifat mirip dengan induknya. Sehingga sifat oogonium mirip dengan oosit primer. Selanjutnya, oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis sebanyak 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sama seperti yang terjadi pada spermatogenesis. Hasil dari pembelahan meiosis 1 yaitu oosit primer membentuk oosit sekunder. Nah, sedangkan satu lagi membentuk badan polar primer atau disebut juga dengan badan polar 1. Atau di buku lain sering juga disebut sebagai polosit. Jadi itu merupakan istilah yang sama. Miss ulang sekali lagi. Hasil pembelahan meiosis 1
dari oosit primer akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer, atau nama lainnya badan polar 1 atau polosit. Mengapa dihasilkan dua sel yang berbeda? Karena hasil dari pembelahan meiosis satunya ini menghasilkan sel yang memiliki ukuran berbeda. Oosit sekunder memiliki ukuran normal dan dapat berkembang, sedangkan badan polar primer memiliki ukuran kecil dan biasanya tidak dapat berkembang. Nah, hasil pembelahan dari oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan kembali secara meiosis yang disebut dengan meiosis 2. Nah, pada pembelahan meiosis 2 ini akan menghasilkan ootit. Nah, ootit inilah yang akan berkembang membentuk ovum. Sedangkan sel satunya lagi dihasilkan badan polar sekunder. Nah, badan polar primer akan mengalami pembelahan meiosis juga dan menghasilkan badan polar sekunder. Jadi, pada tahapan ini dihasilkan 3 badan polar sekunder dan 1 ootit, di mana ootit inilah yang akan mengalami perkembangan membentuk ovum. Nah, 3 badan polar ini akan mengalami kehancuran dan tidak mengalami perkembangan. Sehingga hasil akhirnya pada oogenesis hanya dihasilkan 1 ovum saja, di mana ovum yang dihasilkan ini semuanya bersifat haploid atau N. Nah, di sini ada gambar struktur sel telur yang telah matang. Struktur ini terdiri dari bagian yang paling dalam, yaitu bagian nukleus atau disebut dengan inti sel. Nah, bagian yang berikutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang berada di luar inti sel. Bagian yang selanjutnya yaitu zona pelusida. Nah, bagian ini terdapat di bagian luar sitoplasma. Nah, bagian luar dari zona pelusida yaitu membran vitelin. Dan bagian yang paling luar yaitu korona radiata. Nah, bagian yang berwarna abu-abu secara keseluruhan ini disebut dengan korona radiata. Nah, bagian ini disebut dengan follicle cell korona radiata. Materi yang berikutnya yaitu siklus menstruasi. Pada saat terjadi ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur atau ovum dari ovarium. Miss ulang sekali lagi, ovulasi yaitu proses pelepasan sel telur atau ovum dari ovarium menuju ke bagian tuba falopi. Nah, ketika sel telur sudah matang, melalui proses oogenesis, maka ovarium akan melepaskan sel telur tersebut dan masuk ke dalam tuba falopi. Nah, sel telur dihasilkan oleh ovarium kanan dan ovarium kiri secara bergantian. Sangat jarang ovarium kanan dan ovarium kiri menghasilkan sel telur dalam waktu yang bersamaan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tuba falopi, maka ovum ini akan dibuahi oleh sel sperma. Jadi, proses pembuahan itu terjadi di bagian tuba falopi. Nah, jika ovum tidak dibuahi, maka dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan mengalami peluruhan. Nah, pada saat terjadi proses ovulasi, terjadilah penebalan dinding rahim. Nah, tujuan penebalan dinding rahim ini adalah untuk mempersiapkan zigot agar berkembang.
Zigot itu merupakan hasil pembuahan dari sel telur dan sel sperma. Sehingga zigot akan tertanam di dalam dinding rahim untuk mengalami proses perkembangan menjadi janin. Maka, dinding rahim akan mengalami penebalan saat terjadi proses ovulasi. Jika tidak terjadi pembuahan, akibatnya dinding rahim ini akan mengalami peluruhan atau kehancuran. Karena di dinding rahim terdapat banyak pembuluh darah, maka peluruhan tersebut akan disertai dengan darah. Selain itu, sel telur atau ovum yang tidak dibuahi juga akan ikut meluruh bersama dengan luruhnya dinding rahim. Sehingga dikeluarkanlah hasil peluruhan dari dinding rahim tersebut disertai dengan darah melalui vagina. Itulah yang kita sebut sebagai menstruasi. Siklus menstruasi ini terjadi setiap 28 hari. Nah, meskipun tidak pada semua wanita sama. Ada yang siklus menstruasinya lebih cepat 7 hari, atau ada pula yang lebih lambat 7 hari. Atau ada wanita yang siklus menstruasinya tidak teratur. Untuk memahami proses terjadinya menstruasi, mari kita perhatikan gambar siklus menstruasi berikut ini. Coba kamu amati gambar siklus menstruasi tersebut. Siklus menstruasi ini secara umum dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Yang kedua yaitu fase praovulasi. Dan yang ketiga yaitu fase pasca ovulasi. Nah, fase menstruasi terjadi di hari pertama sampai hari kelima. Fase praovulasi terjadi di hari ke-6 hingga hari ke-13. Fase pasca ovulasi terjadi di hari ke-14 sampai hari ke-28. Nah, ini merupakan angka yang menunjukkan hari pertama sampai hari ke-28. Karena tadi secara umum kita menganggap bahwasanya siklus menstruasi pada wanita terjadi setiap 28 hari. Nah, di bagian vertikal ini ada bagian-bagian masing-masing siklus. Yang pertama yaitu siklus uterus. Nah, siklus uterus ini menunjukkan keadaan uterus ataupun dinding rahim pada wanita pada saat terjadi fase-fase di bawah ini. Yang kedua, siklus ovarium. Siklus ini menunjukkan keadaan sel telur di dalam ovarium pada saat terjadi siklus-siklus ini. Dan yang ketiga, ada hormon yang menunjukkan hormon apa sajakah yang berperan dalam setiap fase menstruasi. Yang pertama kita lihat ada fase menstruasi yang terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Kita lihat dinding rahim mengalami peluruhan sehingga keluar darah. Nah, kemudian di sini kita lihat siklus ovariumnya. Di sini ada folikel primer. Nah, ini bagian yang kecil di bagian tengah merupakan bakal ovum. Inilah yang akan mengalami perkembangan menjadi ovum atau sel telur. Nah, di sini ada salah satu hormon yang bekerja yaitu hormon FSH. Hormon FSH merupakan singkatan dari follicle stimulating hormone, di mana hormon ini berperan dalam proses perangsangan folikel primer untuk membentuk ovum atau sel telur. Selanjutnya, pada fase praovulasi di hari ke-6 sampai hari ke-13,
kita perhatikan di siklus uterusnya terjadi penebalan. Nah, di sini mulai terjadi penebalan dinding uterus atau dinding rahim. Nah, kemudian di siklus ovariumnya kita lihat folikel primer sudah berubah menjadi folikel sekunder. Nah, kita lihat di sini ovumnya sudah mengalami proses perkembangan. Ini adalah bagian ovumnya. Dan yang ini adalah folikel sekundernya. Nah, kemudian di sini kita melihat ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini berperan dalam proses penebalan dinding rahim. Nah, inilah awal persiapan penebalan dinding rahim untuk menerima zigot apabila sel telur akan dibuahi oleh sel sperma. Nah, selanjutnya di sini di antara fase praovulasi dengan fase pasca ovulasi, kira-kira di hari ke-14. Nah, di sini kita lihat dinding rahim sudah semakin menebal. Kemudian di sini terjadi pelepasan sel telur atau ovum. Nah, pelepasan sel telur atau ovum tadi yang sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya pelepasan sel telur atau ovum itu disebut dengan ovulasi, ya. Nah, ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon LH. Kita lihat di sini grafik hormon LH meningkat. LH itu merupakan singkatan dari luteinizing hormon. Nah, hormon ini mempengaruhi proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Jadi, hormon LH inilah yang merangsang folikel de Graaff untuk melepaskan sel telur. Nah, jika pada wanita, pada fase inilah yang disebut dengan masa subur, yaitu masa-masa yang dianggap terjadinya proses pelepasan sel telur. Fase yang ketiga yaitu fase pasca ovulasi. Nah, pada fase pasca ovulasi ini, dinding uterus akan semakin menebal. Penebalannya ini dipengaruhi oleh hormon progesteron. Jadi, hormon progesteron dan estrogen ini memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu proses penebalan dinding rahim atau dinding uterus. Nah, apabila sel telur yang dilepaskan tadi tidak dibuahi oleh sel sperma, maka folikel ini akan mengalami perubahan membentuk korpus luteum. Tidak mengalami perkembangan, dia akan mengalami pengkerutan seperti ini, membentuk korpus luteum. Selanjutnya, korpus luteum ini akan berubah menjadi korpus albicans, yaitu pada saat terjadi kembali menstruasi. Nah, setelah fase pasca ovulasi ini, siklus akan kembali ke semula, yaitu pada fase menstruasi kembali, yaitu mulai lagi dari hari pertama sampai hari selanjutnya. Nah, begitulah terus-menerus siklus ovulasi, siklus menstruasi yang terjadi pada wanita setiap 28 hari secara umum. Nah, untuk lebih pahamnya, Miss ulang sekali lagi. Fase menstruasi terdiri dari 3, yaitu yang pertama fase menstruasi, kedua fase praovulasi, yang ketiga ada fase pasca ovulasi. Kemudian, siklus uterusnya, dinding rahim akan mengalami peluruhan, kemudian lama-lama akan menebal, hingga pada saat bagian yang sangat menebal pada fase pasca ovulasi. Nah, jika tidak dibuahi sel telurnya, maka dinding rahim yang menebal ini akan kembali mengalami peluruhan. Nah, pada ovarium, hormon FSH akan mempengaruhi proses pembentukan sel telur di dalam folikel primer. Nah, selanjutnya folikel primer akan berubah menjadi folikel sekunder seiring dengan perkembangan sel telur. Selanjutnya, folikel sekunder akan berubah menjadi folikel de Graaff.
Nah, follicle the Graaf ini akan melepaskan sel telur. Nah, apabila tidak dibuahi, maka akan berubah menjadi corpus luteum. Yang selanjutnya akan berubah menjadi corpus albicans. Nah, hormon yang berperan dalam proses menstruasi ada 4, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sel telur. Yang kedua, estrogen berfungsi untuk merangsang penebalan dinding rahim. Yang ketiga, LH atau luteinizing hormone berfungsi untuk merangsang follicle the Graaf untuk melepaskan sel telur atau ovum yang disebut dengan proses ovulasi. Yang keempat, hormon progesteron yang juga berfungsi untuk merangsang penebalan dinding rahim. Nah, itulah proses menstruasi yang terjadi pada wanita setiap 28 hari secara umum. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus, dan menghasilkan 4 sel sperma yang bersifat haploid. 2. Oogenesis merupakan proses pematangan ovum atau sel telur yang terjadi di ovarium dan menghasilkan 1 sel telur yang bersifat haploid. 3. Menstruasi terjadi setiap 28 hari jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan berikan komentar di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.